Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu yang sama-sama diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 15 Agustus 2025. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan. Mari kita arahkan hati dan jiwa raga kita untuk menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan memulai kegiatan kami. Kami datang duduk diam di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar memahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 80 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon-pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Pulihkanlah kami, pasulekani, hidup bagaikan gelombang. Begitulah ungkapan yang biasa dipakai menggambarkan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Setiap orang pasti pernah mengalami pasang surut, suka dan duka dalam hidupnya. Ketika kita mengalami masa sulit dan penuh penderitaan, mengingat masa-masa indah dan menyenangkan menjadi sangat memilukan. Kita sangat merindukan mengalami kembali masa-masa seperti itu. Sebagai orang percaya, di situasi yang demikian, kita pasti berpaling kepada Tuhan. Kita bertanya dan merenungkan atas diri sendiri dan kenyataan hidup dengan sesama. Kita meratap dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Pemazmur mewakili umat Israel mengungkapkan isi hati mereka di tengah situasi yang sungguh menyesakkan dada. Saat mereka mengalami sengsara berkepanjangan, mereka mengingat kembali bagaimana Tuhan memperlakukan mereka sejak dibawa keluar dari Mesir, dipelihara sedemikian baik dan istimewa di negeri perjanjian, dan
Kini mereka sangat terpuruk, terbuang dari hadapannya. Mereka menyadari dan mengakui penyimpangan dan ketidaksetiaan mereka kepadanya sebagai penyebab penderitaannya. Dalam situasi yang menyedihkan itu, pemazmur mengajak umat Israel untuk kembali berharap kepada Allah dan mengucapkan janji untuk setia kepadanya. Mereka memohon pemulihan disertai janji untuk tidak lagi menyimpang, melainkan akan menyerukan namanya. Kini dan di sini, kita mungkin sedang merasa sangat terpuruk, baik sebagai pribadi, keluarga, ataupun sebagai masyarakat. Hidup serba sulit sementara berbagai bentuk penyimpangan dan tindakan kejahatan terus terjadi. Kian hari semakin terasa betapa kita sungguh tak berdaya untuk memperbaiki keadaan. Semoga dalam keadaan seperti ini, kita semakin diteguhkan dalam keyakinan bahwa hanya Tuhan semesta yang berkuasa memulihkan, membawa kita mengalami kembali masa-masa indah bersama Dia. Marilah memohon kiranya Allah di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus memulihkan keadaan kita. Biarlah pemulihannya membawa kita semakin dekat kepadanya, tumbuh dalam kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pagi ini. Berkati kami, berkati firman-Mu, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam berbagai kesibukan pekerjaan kami, di dalam usaha-usaha yang kami kerjakan. Tuhan berkati dan lindungi sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil karena Tuhan yang menyertai kami. Berkati kami juga sebagai orang tua di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kami. Biarlah kami boleh menjadi teladan bagi mereka di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam keberadaan hidup mereka, baik yang sedang menempuh pendidikan ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah mereka juga terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan, sehingga mereka juga boleh berhasil di dalam masa muda mereka. Kami juga datang berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami di dalam menjalani masa tua mereka. Biarlah mereka diberi kekuatan dan kesehatan baik. Dan biarlah kami, anak-anak dan cucu mereka boleh rasakan kebaikan Tuhan melalui kami sebagai anak dan cucu. Sehingga di hari tua, orang tua kami, mereka terus merasakan topangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya mereka terus Tuhan berkati dan mereka boleh memerintah sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Peliharakan kami sepanjang hari ini Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua.